Jadi kita bangsa Indonesia jangan sampai munafik, jangan sampai mau menampik, karena ini Pancasila telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Mari kita lebih mengedepankan beramal Pancasila, mengamalkan Pancasila yang saya maksud, daripada mengamalkan yang lain. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Menghayati keberadaan negara Republik Indonesia Nusantara yang sekarang bernama Republik Indonesia. Kalau Nusantara yang dulu bernama Majapahit, Nusantara yang dulu pertama Sriwijaya, sekarang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah kehidupan tentu ada nafas. Begitupun nafas sebuah negara tentu ada nafasnya lah, ada ruhnya, ada marwahnya lah. Dalam keheningan saya akan bercerita ketika saya menghening dalam satu malam, kata Pak Kiai itu, kata Pak Kiai saya, hendaklah engkau sering tidak tidur atau tahajud lah kalau istilah Kiai saya itu, pada sepertiga malam terakhir gitu. Jadi ketika sepertiga malam terakhir, tiba-tiba dalam keheningan saya mendapat suatu bisikan. Ya, kalau ada yang menyinyiri saya bisikan setan, monggo-monggo saja. Tapi karena renungan saya mengenai Nusantara ini, mengenai Indonesia ini, ya, mengenai NKRI ini, saya meyakini bahwasanya demi kepentingan orang banyak, masa iya itu bisikan setan, ya. Tentunya saya meyakini itu adalah wisikan ingkang sukmo. Bagi yang mau percaya monggo, tidak nggih monggo. Namun saya akan menguraikan, mengatakan bahwasanya ketika itu saya mendapat bisikan bahwasanya Nur Nusantara nganggo kelambi agomo, ya. Artinya saya mengheningkan Nusantara, kenapa masih belum sampai kepada tujuan berbangsa dan bernegara ini. Saya mendapat bisikan bahwasanya mengapa terjadi demikian. Artinya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang kata Bung Karno, merdeka itu mesti 1000 pintu lamanya, lalu menuju ini adalah pintu gerbang menuju sejahtera bersama sesuai ukurannya, ya. Ini masih terkendala, ibaratnya masih tertatih-tatih, masih banyak yang merasa kurang sejahtera, masih banyak orang yang mohon maaf saling mendustai lah, saling mengkelabui gitu aja antara satu dan yang lain, antara rakyat dan pejabatnya yang belum sinergi, yang masih menggunakan slogan bersatu tapi tidak rukun. Menurut saya demikian lah. Bagaimana bisa mencapai ini, ya, saya mendapat bisikan itu. Hal ini terjadinya ini karena Nur Nusantara nganggo klambi agomo. Artinya bukan berarti saya menjelekkan agama, ya. Nur Nusantara yang termaksud menurut saya adalah Pancasila. Mungkin dalam tafsir saya adalah ini Pancasila cenderung lebih ditinggalkan sebagai dasar negara, ya. Cenderung kita banyak berembuk mengenai agama. Artinya bukan saya mengajak mengabaikan agama, namun ya Pancasila jangan sampai tertinggal, ya. Artinya tertinggal, kita mengedepankan membahas mengenai amalan-amalan, ya, amalan-amalan agama-agama tertentu, namun amalan Pancasila kurang disetarakan. Nah, sekali lagi, saya bukan berarti menyinyiri agama, enggak, sama sekali, karena kita paham, saya paham bahwasanya Nusantara ini tuan rumah seluruh agama, yang alias Nur
Nusantara atau Pancasila ini juga merupakan tuan rumah seluruh agama yang semestinya dijunjung tinggi, lebih mengedepankan Pancasila, ya taruhlah dalam tatanan bebrayan agung, karena bangsa ini bangsa yang majemuk. Namun ketika kita sedang berkumpul dalam pembahasan agama-agama tertentu, kita lebih menghidupkan marwah amalan agamanya, tidak mensetarakan dengan, tidak menyesuaikan, artinya tidak menstabilkan dengan marwah Pancasilanya. Lah ini yang penting kita gagap bersama, artinya kita perlu introspeksi dan kita perlu mengimplementasikan introspeksi diri kita sendiri, lalu kita menghayati bagaimana kesetaraan setidaknya Pancasila ini adalah menseiringi amalan Pancasila ini, menseiringi amalan agama-agama yang ada di Nusantara. Artinya jangan sampai intinya Pancasila ini tertinggalkan, lebih mengedepankan amalan penghayatan, atau ini kan bukan agama saja nih, bangsa ini kan ada apa, penghayat, meninggalkan Pancasila dan lebih mengedepankan pengamalan penghayatannya, artinya yang bersifat dalam ibaratnya koridor umat tertentu saja. Lah semestinya ini Pancasila secara pure, secara seksama harus diikutkan, menseiringi lajunya amalan agama-agama dan amalan hayatan-hayatan tertentu, artinya mengedepankan Pancasila di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Menurut saya demikian, karena saya perlu menjabarkan ini, perlu menyampaikan ini dan menguraikan ini, karena saya pandang perlu Nur Nusantara ini atau Pancasila ini tentunya perlu kita hidupkan kembali, perlu kita dengungkan kembali, kita perlu amalkan kembali. Jangan sampai Pancasila ini terabaikan. Sekali lagi, jangan sampai Pancasila ini terabaikan. Kita mengedepankan, mohon maaf, dengan paham-paham tertentu yang seolah-olah Pancasila tidak ada gunanya sama sekali. Seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah ya, seolah-olah Pancasila itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Lah dalam hal ini saya mengajak secara seksama bahwasanya mari kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai munafik. Jadi kita bangsa Indonesia jangan sampai munafik, jangan sampai menampik, karena ini Pancasila telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Mari kita lebih mengedepankan beramal Pancasila, mengamalkan Pancasila yang saya maksud, daripada mengamalkan yang lain. Artinya kita nggak boleh ibaratnya mendustai diri kita sendiri ya, bahwasanya Nusantara itu adalah tuan rumah seluruh agama. Maka lebih baik kita punya jati diri, bahwasanya jati diri kita adalah Pancasila, dan Pancasila itu harus diamalkan menurut saya, tidak hanya sebagai pajangan saja. Lah selama ini saya merasakan dan kita semua merasakan Pancasila tidak ada kesetaraan pengamalannya daripada, mohon maaf, agama-agama dan penghayatan-penghayatan dan golongan-golongan tertentu yang lebih mendominasi dalam mengamalkannya, meninggalkan Pancasila. Intinya Pancasila menurut saya tidak boleh ditinggalkan dalam pengamalannya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, ketika saya malam hari itu sepertiga malam terakhir, saya mendapat sebuah bisikan yang perlu saya utarakan, bahwasanya mengapa Indonesia masih sering dalam kegelapan, taruhlah. Mengapa Indonesia taruhlah sering tidak pas antara terjadi hal-hal yang tidak sepaham taruhlah antara rakyat dan pejabatnya, dan situasinya masih, mohon maaf, saling mencerca, karena kita kurang mengedepankan Nur Nusantara ini, atau Nur Nusantara yang saya maksud adalah Pancasila. Jadi pada prinsipnya kita mari melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, mengamalkan Pancasila, sehingga mohon maaf Pancasila yang telah disepakati oleh leluhur kita itu betul-betul menjadi dasar negara yang bisa mendasari dan bisa menjunjung tinggi. Kalau Bung Karno dulu berani mengatakan akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila ini. Lah, jadi yang saya maksud bahwasanya kita kembali kepada
Nur Nusantara ya Pancasila, dan kita menghafalkan lalu kita mengamalkan secara seksama. Intinya demikian. Terima kasih. Sanur Bali